Oke, baik. Selamat siang semuanya. Semoga semua dalam keadaan baik dan selalu sehat. Jadi hari ini kita bahas materi tentang kesalahan atau disebut juga galat atau bisa juga disebut sebagai error dalam suatu proses analisis. Oke, selanjutnya. Nah, di sini dikatakan bahwa pengukuran dalam suatu proses analisis itu selalu melibatkan kesalahan. Nah, ada beberapa kesalahan di sini didefinisikan sebagai kesalahan relatif dan juga disebut sebagai kesalahan mutlak. Jadi ada dua jenis, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, untuk kesalahan ini ternyata juga bisa diminimalisir gitu ya oleh para peneliti atau suatu pengukur di dalam laboratorium, yaitu dengan cara validasi ataupun verifikasi. Nah, kalau validasi itu seperti apa nanti bedanya dengan verifikasi kita juga bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini ada dua definisi kesalahan atau galat. Yang pertama, kesalahan yang mengacu pada perbedaan antara nilai yang diukur dengan nilai yang sebenarnya. Kemudian yang B, kesalahan yang sering terjadi dan dinyatakan sebagai estimasi ketidakpastian dalam pengukuran dan percobaan. Gitu ya. Jadi bedanya kalau A dengan B, kalau A ini dibandingkan dengan misalnya kalian ingin menetapkan suatu kadar, ingin melakukan standarisasi. Misalnya standarisasi kadar air, dia harus di bawah 10% misalnya di suatu simplisia gitu ya, simplisia hewan maupun tumbuhan misalnya harus di bawah 10%. Nah, itu standar yang benarnya. Sedangkan kalian melakukan penelitian gitu kan. Penelitian dilakukan dengan menetapkan kadar air. Nah, itu dia harus didapatkan konsentrasi di bawah 10% atau sama seperti standar atau memenuhi standar. Nah, kalau dia dikatakan lebih dari 10%, berarti dia mengalami proses kesalahan gitu ya. Baik itu kesalahannya, baik itu memang karena alatnya atau bisa karena belum belum tepat gitu ya penetapan penentuan kadar airnya, metodenya belum tepat, alatnya belum tepat, atau sang penelitinya juga terjadi suatu kesalahan atau human error. Nah, kalau untuk yang B ini kesalahan yang sering dinyatakan sebagai estimasi ketidakpastian. Jadi di sini maksudnya kesalahan yang dibandingkan antar satu data dengan data yang lain gitu ya. Misalnya di suatu penelitian tidak ada standar yang ingin ditentukan. Misalnya hanya penetapan kadar fenolik. Nah, penetapan kadar fenolik. Nah, si peneliti biasanya mencari sumber referensi sebelumnya gitu. Berapa sih kadarnya misalnya di dalam, tentunya di dalam sampel yang sama gitu ya referensinya. Nah, kalau sudah didapat, nah nanti peneliti B dia menetapkan kadar dan mendapatkan kadar um, seharusnya kurang lebih hampir sama gitu ya dengan referensi yang sebelumnya, tentunya dengan kondisi yang sama, dengan lab yang sama, misalnya sama-sama di STIKES, kemudian metode yang digunakan sama, semuanya sama, hanya beda peneliti dan juga beda waktunya. Nah, itu antara satu data peneliti satu dengan data peneliti yang lain, digabungkan, dibandingkan datanya. Nah, kalau misalnya memiliki selisih gitu ya, selisih yang jauh berarti bisa dikatakan kesalahannya besar gitu. Atau standar deviasinya besar, dia mengindikasikan bahwa terjadi suatu kesalahan di sana. Selanjutnya di sini besarnya kemungkinan kesalahan dalam suatu pengukuran itu dapat dievaluasi. Maksudnya memang suatu kesalahan ini memang wajib ditelusur gitu oleh seorang peneliti atau seorang praktikan gitu. Misalnya kalian sudah melakukan pengukuran selama atau analisis selama tiga kali pengulangan. Ternyata dari dua data ini ternyata ada kedekatan nilai. Sedangkan yang satu data yang lain itu melenceng jauh. Nah, kalian harus telusur nih kesalahannya apa. Apakah ada di kesalahan di
data yang menyimpang jauh atau bahkan bisa saja menyimpang jauh itu yang benar gitu, yang dua yang salah. Nah, di sini dikatakan bahwa kesalahan dalam suatu pengukuran itu dapat dievaluasi. Gitu. Jadi tidak serta-merta kalau salah ya takdir gitu, bukan gitu, tapi semuanya itu bisa ditelusur. Selanjutnya di sini jika sebelum dilakukan analisis, tentukan dulu kesalahan maksimum seperti apa yang dapat ditoleransi di dalam suatu hasil gitu. Nah, ini di sini penting juga misalnya misalnya kalian melakukan penetapan kadar dengan yang dinamakan instrumen instrumen spektrofotometri UV vis. Nah, di sana kalian mengukur absorbansi. Nah, absorbansi yang bisa diterima itu antara 0,2 hingga 0,8. Nah, di sana si peneliti sudah menentukan kesalahan maksimumnya gitu. Jadi kalau si peneliti menganalisis dan ternyata memunculkan nilai absorbansinya di bawah 0,2, berarti dikatakan dia tidak bisa masuk gitu. Karena sudah menetapkan bahwa range yang diterima adalah 0,2 hingga 0,8 gitu. Jadi dalam proses analisis ini penting gitu ya, penentuan batas kesalahan tuh seberapa jauh itu penting. Nah, tentunya ada standar-standar yang digunakan gitu. Tidak serta-merta peneliti hanya seenaknya gitu ya menentukan, oh saya hanya ingin 0,1 tadi, 0,1 hingga 0,9. Nah, dasarnya apa gitu. Kemudian 0,2 dan 0,8 kalian juga harus paham dulu apa maksud penentuan range tersebut seperti itu. Oke, selanjutnya di sini sampel dengan ukuran yang sama dilakukan melalui analisis dengan cara yang sama persis. Nah, ini yang disebut replika atau replikasi. Nah, penting banget nih dalam suatu proses analisis ini dilakukan proses replikasi. Fungsinya apa? Ya tadi untuk mengkonfirmasi pengulangan yang satu dengan pengulangan yang lain. Gitu ya. Misalnya di sini dalam suatu contoh ya. Misalnya menganalisis apa di sini ya, kandungan kolesterol, ini DNA. Misalnya DNA di dalam tikus ini sudah dilakukan perlakuan tertentu, ini A, B, C, ini pengulangan 1A, pengulangan 2B, dan pengulangan 3 yang C gitu ya. Setelah dilakukan pengulangan, di sini dianalisis nih dengan menggunakan misalnya di sini PCR gitu ya. Penentuan asam aminonya apa saja sih yang muncul setelah perlakuan tersebut di sampel A, B, dan C, diambil darah tikus, kemudian dilakukan. Nah, di perlakuan A, B, C ini harus sama nih. Si peneliti yang melakukan harus sama, kemudian instrumennya untuk mengukur asam amino tiap tiap sampel harus sama gitu. Kemudian metode yang digunakan harus sama. Nah, itu yang dinamakan replikasi. Nah, kenapa dilakukan 3 kali gitu ya? Karena sebenarnya ada suatu standarnya tidak ada. Maksudnya standar secara tertulisnya harus 3, kemudian harus 5, harus 7 gitu, tidak ada. Tetapi ada persetujuan konferensi internasional yang menyatakan paling sedikit replikasi dilakukan 3 kali gitu. Tujuannya apa? Supaya nanti seperti tadi misalnya ada penyimpangan gitu ya, penyimpangan satu, kemudian kalau kalau yang duanya sudah dekat gitu ya, kalau memang sampelnya tidak bisa diulang lagi gitu, tidak, misalnya ada keterbatasan sampel, berarti peneliti harus mengambil keputusan bahwa dia hanya mengambil dua nilai yang saling berdekatan. Jadi yang satu yang terlalu jauh yang menyimpang bisa dihilangkan oleh peneliti. Itu pertimbangannya. Tetapi lain halnya kalau memang kalian memiliki sampelnya tuh yang melimpah banyak gitu. Nah, itu lebih baik untuk presisi dan akurasi nilai data, kalian harus mengulangnya lagi gitu ya.
mengulang supaya memastikan bahwa benar-benar yang dilakukan 3 kali replikasi ini sudah benar gitu. Sudah baik gitu, baik metode, kemudian reagen yang digunakan, prosesnya seperti apa, seperti itu. Nah, di sini nilai tiap sampel dalam satu set replikasi biasanya bervariasi sehingga digunakan estimasi terbaik yang dianggap sebagai nilai tengah, median atau rata-rata. Nah, oke. Nah, di sini ada apa ya? Ada beberapa pendapat gitu ya. Jadi ada yang disebut sebagai replikasi triplo aja dan ada juga jadi satu replikasi itu ada setnya gitu. Jadi gimana ya? Seperti misalnya sebentar saya gambarkan. Nah, nah maksudnya di sini penjelasan satu set replikasi adalah, nah kalian melakukan replikasi 3 kali. Nah, tiap satu replikasi ini dia memiliki 3 set. Jadi totalnya kalian mempunyai berapa nih? 9 sampel dengan perlakuan yang sama, dengan isi yang sama gitu ya. Maksudnya isi yang sama, jumlah reagen, kemudian jumlah sampelnya semua sama. Nah, ini biasanya dilakukan untuk sampel-sampel yang metodenya masih baru ditemukan gitu ya, belum ada standarisasi metode atau validasi metode. Jadi butuh banyak pengulangan di sini atau replikasi. Tetapi kalau untuk penelitian, biasanya kalau untuk penelitian sederhana cukup hanya dilakukan triplo, gitu ya, 3 kali pengulangan. Seperti itu. Nah, ini minimal sekali 3 kali. Jadi tidak bisa kurang dari itu. 1 kali tidak bisa diterima, 2 kali juga belum memenuhi, dan 3 kalilah yang dipilih gitu ya, yang paling sedikit replikasi. Nah, di sini yang disebut sebagai kesalahan mutlak dan juga kesalahan relatif definisinya. Untuk kesalahan mutlak didefinisikan sebagai perbedaan antara nilai yang diukur dan nilai sebenarnya. Sedangkan kalau untuk kesalahan relatif, kesalahan absolut dibagi dengan nilai sebenarnya. Oke, ini jadi ada secara matematisnya atau secara statistiknya seperti ini, secara matematiknya persamaannya seperti ini. Untuk menghitung kesalahan mutlak berarti di sini terjadi selisih ya, selisih yang sebenarnya dengan selisih yang diperoleh. Nah, tandanya ini bisa negatif kalau misalnya hasil pengukurannya rendah, berarti tandanya negatif. Jika hasil pengukurannya lebih tinggi dari dari nilai yang sebenar, ya berarti positif kesalahannya. Bisa kesalahan negatif atau kesalahan positif. Itu yang dinamakan kesalahan mutlak. Sedangkan untuk kesalahan relatif dibagi nih. Jadi X1 itu kan berarti yang diukur. XI maksudnya. Kalau XT ini nilai yang sebenarnya berapa. Nah, ini dibagi. Ini disebut sebagai kesalahan relatif. Oke, ini hanya definisi kesalahan aja. Untuk aplikasinya jarang sekali digunakan. Biasanya di dunia statistik yang banyak menggunakan untuk persamaan ini. Nah, ini ada tipe kesalahan pada data eksperimen. Oke, di sini kita dapat melihat bahwa ada 4 gitu ya di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 analis yang melakukan beberapa penetapan gitu. Beberapa penetapan di sini. Nah, tiap penetapan ini dia memiliki hasil yang berbeda-beda. Untuk analis 1, kita lihat di sini ada hubungannya antara presisi dan akurasi.
Ya, nah di sini ada skalanya. Ini skala apa? Skala kesalahan. Jadi di sini ada 0. Nah, berdasarkan kesalahan absolut di samping, manakah yang memberikan presisi dan akurasi yang paling baik menurut kalian? Coba kalian pelajari nanti setelah kita bahas di slide selanjutnya tentang akurasi dan juga presisi. Oke, di sini pada proses analisis, kesalahan itu dapat dipengaruhi oleh 3 hal, 3 kesalahan. Yang pertama disebut sebagai kesalahan sistematik, kemudian ada kesalahan random, kemudian ada kesalahan kotor atau kesalahan gross. Nah, ini yang sering kalian dengar human error. Nah, ini masuk dalam kriteria kesalahan gross. Nah, kesalahan sistematik dia memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki nilai pasti dan penyebabnya dapat ditentukan. Kemudian besaran nilainya sama untuk tiap replikasi dengan cara yang sama juga. Kemudian menyebabkan bias dalam hasil pengukuran. Oke, jadi kalau sistematik ini intinya kalian langsung tahu gitu ya, kalau misalnya ada penyimpangan nilai, tidak perlu diukur secara jauh gitu ya. Kalian langsung tahu, oh ini mungkin kesalahan optimasi pada suatu instrumen gitu. Oh ini kesalahan pembacaan dalam membaca buret setelah titrasi, misalnya seperti itu. Nah, ini ada 3 tipe kesalahan sistematik. Yang pertama, kesalahan instrumen. Yang pertama, instrumen yang tidak dikalibrasi dengan benar. Nah, itu bisa menyebabkan kesalahan. Oke, kalibrasi, paham? Kalau yang belum tahu, kalibrasi itu jadi suatu alat itu kan di dalamnya sudah dimasukkan beberapa data-data gitu ya, supaya fungsinya untuk mempermudah gitu seorang peneliti membaca suatu nilai gitu. Misalnya kita contohkan lagi yang mudah, spektro lagi deh, spektro UV vis. Nah, dia mendeteksi nilai absorbansi pada suatu sampel. Nah, spektro UV vis ini secara berkala gitu ya, oleh maintenance-nya terus berkala dan harus dikalibrasi terus-menerus gitu ya, terus-menerus misalnya setahun sekali gitu ya. Atau sebelum kalian melakukan penelitian dengan spektro, biasanya juga dilakukan kalibrasi secara sederhana, yaitu dengan menggunakan belangko dengan mengenolkan sebutannya. Selain itu juga yang paling sederhana ada neraca analitik gitu ya. Neraca analitik untuk penimbangan sampel itu juga penting. Misalnya kalau kalian nanti kerja di apotek gitu kan, kalian menentukan dosis dengan penimbangan jumlah obat tertentu. Nah, siapa sih neraca analitik ini secara berkala harus ditimbang gitu ya, harus dikalibrasi secara berkala gitu. Dan tentunya kalibrasi ini biasanya dilakukan oleh orang yang sudah berpengalaman, bisa dari distributornya gitu ya, kita panggil lagi untuk dilakukan maintenance, atau bisa juga si praktikannya gitu ya, praktikan yang sudah berpengalaman berulang kali melakukan kalibrasi alat yang sama. Selanjutnya, instrumen elektronik yang dapat dipengaruhi oleh pH, suhu, dan kebisingan. Nah, ini juga, di sini ada penjelasan mengapa sih suatu instrumen gitu ya, instrumen analisis harus ditempatkan di tempat yang berbeda dengan proses preparasi sampel. Nah, karena memang untuk menghindari kesalahan instrumen, karena instrumen ini dia sangat sangat peka sekali gitu ya, sensitif terhadap perubahan lingkungan, khususnya suhu biasanya. Nah, makanya instrumen-instrumen analisis ini biasanya ditempatkan di ruang tertentu dengan suhu yang diatur. Selain suhu juga di sini ada kebisingan, pencemaran suara juga bisa mempengaruhi karena kan berpengaruh terhadap getaran nantinya.
Selanjutnya, semua peralatan alat gelas seperti pipet dan lain-lain mungkin menabung atau menyimpan volume yang sedikit berbeda dari sebenarnya. Nah, oke. Di sini juga mungkin bisa sekali terjadi gitu ya. Kalau untuk instrumen-instrumen dengan apa ya, spesifik yang tinggi gitu, seperti misalnya dimiliki oleh Pyrex gitu ya. Kalau untuk merek-merek terkenal itu biasanya dia presisinya sudah baik gitu ya, kalibrasinya sudah ditentukan di awal, tetapi tentunya eh, kalau badan-badan yang harus melakukan penetapan secara detail, nah itu harus dilakukan kalibrasi terus-menerus gitu ya, secara berkala. Karena bisa saja misalnya suatu buret atau suatu labu ukur dia bisa merubah berubah apa nilai volumenya gitu ya. Karena bisa aja karena terbuat dari kaca, karena pengaruh suhu dia akan semakin menciut sehingga maksudnya mengecil gitu ya volumenya, sehingga membuat volumenya itu berbeda dengan volume yang tertera gitu yang sebenarnya. Mohon maaf sebentar, saya share ulang. Oke, semoga masih tetap nyambung. Nih, ada kesalahan metode, pengaruh sifat kimia dan fisika, memberikan hasil reaksi kimia yang terlalu lambat, spesies yang tidak stabil, dan kemungkinan adanya reaksi samping yang mengganggu pengukuran. Nah, kesalahan sistematik. Jadi, kesalahan metode ini juga masuk dalam kesalahan sistematik. Jadi, sebaiknya kalian harus pilih dulu. Jadi, dalam suatu proses analisis itu banyak sekali metode yang ditawarkan. Nah, kalian harus bisa memilih mana metode yang sebaiknya digunakan gitu ya. Selain dengan ketersediaan alat di lab, juga pilihlah metode yang memiliki akurasi dan hasil presisi yang baik. Kemudian yang terakhir adalah kesalahan personal. Nah, ini karena keterbatasan dan kurangnya kepedulian personal, misalnya kesalahan pembacaan skala pada alat gelas, pembacaan skala pada jarum analog. Nah, ini misalnya penimbangan-penimbangan yang masih konvensional atau penentuan titik akhir pada proses titrasi. Jadi ini masuk juga ke dalam kesalahan sistematik gitu ya. Oke, kesalahan random dibagi menjadi dua, ada kesalahan konstan, kemudian ada kesalahan proporsional. Silahkan nanti kalian pahami. Nah, di sini saya masuk ke bagaimana cara mengatasi kesalahan-kesalahan pada proses pengukuran. Nah, ini ada beberapa langkah. Yang pertama adalah memilih alat ukur yang tepat gitu. Seperti yang sudah sempat saya jelaskan sebelumnya waktu minggu-minggu kemarin, pemilihan pipet. Nah, pemilihan pipet aja itu nanti akan berpengaruh terhadap hasil gitu ya, jenis pipet yang digunakan. Pipet ukur kah, pipet volume, atau pipet gondok gitu ya, atau pipet tetes. Nah, itu akan berpengaruh terhadap hasil. Kemudian yang kedua, adanya prosedur yang baku atau standarisasinya. Nah, gunakanlah. Nah, kalau kalian melakukan analisis gitu ya di bidang farmasi gitu. Nah, dia enak sekali gitu. Sudah ada farmakope yang bisa kalian gunakan untuk panduan untuk menetapkan senyawa obat tertentu, ya kan? Di sana kalau kalian sudah baca, di sana ada metode yang digunakan, misalnya metodenya dengan volumetri. Volumetri reagennya apa aja gitu. Di sana sudah tertulis secara jelas. Nah, jadi lebih baik memang menggunakan prosedur yang sudah tertera di sana kalau memang untuk proses standarisasi. Selanjutnya yang ketiga, pelatihan petugas. Nah, maksudnya ini adalah peningkatan mutu SDM ya. Jadi si peneliti atau praktikan atau petugas juga harus secara berkala dilatih gitu. Fungsinya untuk meminimalisir kesalahan itu gitu. Jadi tidak berulang kali melakukan kesalahan pada hal yang sama. Misalnya tadi pada pembacaan skala di buret.
Nah, kalau memang kalian belum berlatih atau tidak tahu bagaimana cara membacanya, tentu bisa salah gitu. Pembacaan antara orang awam dengan orang yang sudah terlatih membaca buret, nanti skalanya akan terlihat akan beda gitu. Ada yang membacanya 10 misalnya, ada yang membacanya 10,5. Nah, itu kan nanti akan berpengaruh terhadap hasil. Selanjutnya yang keempat ada peneraan alat ukur. Nah, peneraan ini maksudnya seperti kalibrasi. Yang kelima pengukuran silang antara pengukur, dan yang keenam ada pengawasan. Nah, biasanya kalau di industri gitu, nggak di industri, biasanya semua tempat ya, semua tempat di pekerjaan pasti nanti ada pengawas atau supervisor maksudnya di sini. Jadi misalnya kalian masuk baru biasanya menjadi seorang praktisi dulu nih, setelah maksudnya yang melakukan gitu kan, misalnya quality control. Nah, nanti ada supervisornya yang mengawasi hasil data kalian gitu. Biasanya supervisor ini yang sudah berpengalaman, tentunya dia melewati tahap bawah dulu gitu kan, dia sudah berpengalaman, nanti lama-lama dia naik ke level selanjutnya untuk bisa mengawasi gitu. Nah, di sini ada pengukuran silang antar pengukur. Nah, ini bisa digunakan juga untuk proses yang disebut sebagai validasi atau bisa juga untuk kalibrasi. Karena tentunya nanti antar pengukur satu dengan pengukur yang lain, tentunya tangan berbeda, hasilnya juga berbeda. Nah, sebenarnya penelitian semua seperti itu gitu, bisa aja. Jadi ya seperti chef aja lah masak, misalnya bumbunya sama gitu ya, metodenya sama, atau panci yang digunakan sama, sampai merek-mereknya sama, tapi rasanya bisa beda gitu. Nah, itu seperti itulah. Memang eh, apa ya, keahlian dan juga pengetahuan tiap praktikan itu nanti akan berpengaruh terhadap hasil. Nah, di sini validasi metode analisis, ini definisinya. Suatu tindakan penilaian terhadap parameter tertentu berdasarkan percobaan laboratorium untuk membuktikan bahwa metode tersebut memenuhi persyaratan untuk penggunaannya. Nah, untuk meminimalisir kesalahan, maka seorang praktikan ini harus melakukan validasi. Nah, salah satunya validasi metode. Umum itu memang validasi metode. Biasanya kan peneliti itu melakukan penelitian harus berbeda dengan peneliti sebelumnya gitu ya. Nah, biasanya dia memasukkan metode baru. Nah, metode baru ini bisa dianggap benar atau hasilnya bisa diterima gitu ya oleh hayalak umum, tentunya apabila metode yang digunakan sudah dipastikan benar. Nah, taunya bagaimana? Yaitu dengan proses tahap validasi. Sebenarnya yang sebenarnya itu seperti itu, tapi yang banyak dilakukan sekarang misalnya hanya meniru referensi sebelumnya gitu. Secara turun-menurun sudah dibuktikan berulang kali, oh hasilnya bagus. Itu bisa juga. Tetapi kalau kalian ingin mendapatkan biasanya ini untuk publish di jurnal-jurnal yang cukup tinggi gitu ya, high impact-nya, dia membutuhkan proses validasi. Jadi ingin membuktikan ke pembaca bahwa metode yang kalian gunakan itu sudah tepat gitu, atau bisa dipertanggungjawabkan dan bisa apa ya, ditiru. Maksudnya itu dilakukan berulang oleh orang lain gitu ya, dengan lokasi yang berbeda, tetapi nanti hasilnya reprodubilitasnya atau pengulangannya tuh sama gitu. Nah, ini untuk validasi metode ini saya tidak bahas terlalu dalam, tapi yang penting kalian sudah paham, karena ini biasanya nanti akan dibahas di semester-semester atas. Ada uji yang disebut uji linearitas, ada presisi akurasi, limit deteksi, limit kuantitasi, LOD, LOQ maksudnya, ada spesifitas, ada uji kemantapan. Nah, untuk uji linearitas, kalian bisa melakukan pembacaannya dengan membuat persamaan garis seperti ini. Ini bisa kalian gunakan di Excel.
Nah, caranya nanti bisa lama-lama nanti semester selanjutnya akan dibahas. Untuk sekarang kalian cukup tahu apa yang disebut linearitas. Nah, di sini dikatakan baik apabila linearitasnya mendekati 1 gitu ya, mendekati 1 seperti ini. Nah, tapi kalau untuk hasil praktikum tentunya atau hasil penelitian dia tidak bisa mendapat nilai 1 gitu. Karena memang 1 itu sempurna ya, regresinya linear sekali gitu. Hampir tidak mungkin gitu seorang peneliti mendapatkan regresi 1 gitu. Paling gitu, paling baik yaitu 0,99 seperti ini. Selanjutnya ada pengulangan, repeatability. Nah, ini ada yang disebut sebagai RSD, nilainya harus kurang dari 10%. Kemudian ada yang disebut sebagai ketepatan atau presisi. Jadi presisi merupakan kesepakatan dari beberapa hasil yang diperoleh dengan cara yang sama dan hal ini menggambarkan reprodusibilitas pengukuran gitu. Nah, oke, di sini maksudnya adalah ini dikatakan presisi, suatu analisis dikatakan presisi apabila misalnya kalian melakukan triplo, pengulangan 3 kali ya. Hasil data 1, 2, dan 3 dia mendapatkan nilai yang hampir sama. Misalnya di sini di kisaran nilai 7 gitu ya. Sedangkan nilai sebenarnya di sini ada 10 gitu. Tetapi di sini dikatakan data kalian presisi tapi tidak akurat gitu karena jauh dari nilai yang sebenarnya. Sedangkan kalau untuk akurasi atau kecermatan menunjukkan kedekatan pengukuran dengan nilai sebenarnya atau kesalahan yang dapat diterima sesuai dengan kesepakatan tentunya. Nah, ini nilai sebenarnya adalah 10. Nah, kemudian data-data kalian mungkin aja 9,8, 9,9 gitu ya, mendekati nilai targetnya atau nilai sebenarnya. Itu yang dinamakan akurasi. Nah, kemudian presisi dibagi menjadi 2, ada repeatability atau keberulangan, dan yang kedua ada reproducibility. Nah, yang tadi saya jelaskan, suatu uji yang dilakukan oleh analis yang berbeda, peralatan yang beda, kemudian dan waktu yang berbeda juga. Jadi presisi ada yang kedua, ada 2 macam gitu. Kalau keberulangan maksudnya adalah kalau kalian melakukan replikasi gitu ya. Jadi dikatakan baik kalau hasil replikasinya hampir mendekati semuanya. Nah, kalau reproducibility, nah kalau kalian seperti tadi mengambil referensi gitu ya, melakukan SOP yang sama gitu, maksudnya metodenya sama, reagennya sama, tapi yang kalian orangnya atau penelitinya berbeda, kemudian tempatnya beda, peralatannya juga beda, tapi metode yang kalian gunakan tuh sama, itu kemudian hasilnya mendekati dengan referensi yang ada, nah dan hasilnya dari 3 kali pengulangan juga baik, nah itu dikatakan bahwa nilai reproducibility-nya juga baik gitu ya, pengulangan secara reproducibility-nya baik. Nah, di sini ada contohnya yang dikatakan sebagai akurasinya rendah dan presisinya rendah seperti ini gitu ya, datanya terlalu jauh dengan target, kemudian antara satu data dengan data yang lain juga berjauhan. Ini buruk sekali, untuk hasil analisis tidak bisa diterima. Nah, kemudian ada high accuracy dan low precision. Di sini semua datanya hampir mendekati ya. Belum mendekati, hampir mendekati target, tetapi dia datanya terpencar-pencar. Ini juga tidak bisa diterima. Nah, yang bisa menjadi pertimbangan, kalau ini sudah pasti diterima ya, yang high akurasi dan juga high presisi. Ini sudah pasti diterima. Nah, untuk low accuracy atau akurasinya rendah dan presisinya tinggi, nah hal ini bisa menjadi pertimbangan gitu ya. Misalnya
dari proses hasil analisis, kok peneliti ini berbeda jauh gitu ya dengan yang ditetapkan, tapi kok nilai antar satu data dengan data yang lain dekat gitu. Misalnya pengulangannya dia 10 kali nih, banyak sekali gitu. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan untuk ditinjau gitu, untuk dilakukan review ulang. Ini juga maksudnya data seperti ini bisa dikatakan baik juga atau bisa dikatakan buruk gitu. Jadi bisa dipertimbangkan ulang karena di sini memiliki nilai presisi yang baik. Nah, ini penjelasannya. Selanjutnya ada yang disebut sebagai percent recovery. Nah, percent recovery ini nilainya lebih balik memperoleh nilai 90 hingga 110% gitu. Jadi dikatakan akurasinya baik kalau nilai persen recovery-nya hampir 100%. Seperti itu. Nah, ini untuk penjelasan LOD LOQ. Jadi bedanya kalau LOD ini limit deteksi atau konsentrasi yang bisa dideteksi oleh suatu instrumen misalnya. Sedangkan untuk LOQ dia bisa terdeteksi dan bisa terkuantifikasi. Maksudnya adalah bisa dilakukan untuk analisis kuantitatif atau penentuan kadar. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya data yang ini. Dia konsentrasi sampel 10%. Nah, ini persen recovery-nya baik 100%. Tuh, jadi di sini disebut sebagai nilai LOQ, limit of quantification. Jadi recovery-nya baik, dia konsentrasi yang dikatakan limit kan yang terkecil ya. Yang terkecil berarti 10% masih bisa dideteksi oleh alat. Sedangkan untuk LOD-nya ternyata pasti lebih kecil. Kalau untuk LOD yaitu pada konsentrasi 5%. Tapi setelah dihitung oleh instrumen, ternyata dia memunculkan nilai persen recovery-nya hanya 10,87% gitu. Buruk sekali di sini persen recovery-nya. Kan persen recovery yang diterima tadi 90 hingga 110% kan yang baik. Karena ini sangat kecil, maka ini tidak bisa dinyatakan sebagai LOQ. Tapi karena masih bisa dibaca oleh alat, gitu ya, berarti di sini disebut sebagai nilai LOD, limit of detection. Jadi limit batas terendah yang bisa dideteksi oleh alat. Nah, ini penjelasannya, silakan kalian pelajari, ini rumus umumnya. LOD diperoleh dari nilai rata-rata ditambah 3 kali standar deviasi. LOQ bedanya dikali 10 di sini lebih besar gitu ya. Nah, di sini pasti nilai LOD akan lebih kecil dibandingkan nilai LOQ. LOD pasti lebih kecil nilainya dari LOQ. Kalau sama mungkin gitu, tetapi kalau untuk lebih besar tidak mungkin. Nah, ini ada yang disebut selektivitas atau spesifitas. Adalah kemampuan metode analisa yang mampu mendeteksi dan mengukur secara tepat dan spesifik zat aktif, meskipun tercampur dengan komponen lain atau eksipien. Nah, cara menghitungnya seperti ini. C1-nya adalah recovery sebelum dikoreksi, kemudian C2-nya recovery setelah dikoreksi cemaran, per C1-nya sebelumnya. Nah, ini untuk melihat misalnya selektivitas pada suatu metode yang digunakan gitu ya. Baik dia memisahkan antara campuran yang satu dengan campuran yang lain. Bisa digunakan persamaan seperti ini. Ini contohnya untuk pengujian spesifitas. Kemudian yang terakhir ada yang disebut sebagai uji kemantapan atau robustness. Jadi kapasitas metode analisa untuk tetap tidak terpengaruh oleh variasi kecil yang sengaja dilakukan pada parameter pemeriksaan atau metode analisa. Nah, contohnya di sini apabila kalian melakukan variasi gitu ya, biasanya pada suatu penelitian akan melakukan variasi, misalnya variasi pH,
kemudian variasi suhu, variasi waktu, dan lain-lain. Nah, ini perlu dilakukan uji kemantapan. Kalau misalnya banyak dilakukan di penelitian bahan alam, misalnya ini untuk penentuan nilai OT, gitu ya, operating time. Jadi penentuan operating time itu dia variasinya terhadap waktu ya, berarti misalnya dibuat rentang 0 sampai 30 menit. Nah, tadi ukur nilai absorbansinya. Nah, untuk mendapatkan nilai OT yang baik, berarti dilihat nilai absorbansinya yang paling tinggi nantinya. Seperti itu contoh-contoh contoh-contoh umumnya seperti itu. Nah, ini ada contoh dalam penentuan kadar vitamin C pada proses eh, apa metode suatu suatu apa ya suatu penentuan vitamin C ini tentu nanti akan dicampurkan dengan suatu reagen gitu ya. Nah, dengan suatu reagen, nah di sini dilakukan variasi rentang reaksi yang terjadi gitu. Nah, ternyata di sini setelah dilihat bahwa nilai rata-ratanya adalah 3,29%-nya, persen vitamin C-nya. Dan di sini sampel masih stabil selama 180 menit atau 3 jam. 180 menit hingga 3 jam gitu. Karena apa? Karena memang di sini ternyata persen vitamin C-nya dari 0 hingga 3 jam masih hampir sama nilainya. Hanya berkurang 0,01%. Setelah dihitung nilai RSD-nya atau bisa juga dengan menggunakan koefisien variansi atau KAVI, nah ini harus di bawah 2% nilainya. Oke, baik. Untuk materi hari ini cukup sekian. Nanti akan saya berikan untuk materi hari ini untuk bisa kalian pelajari lebih lanjut. Oke, nah ini kesimpulannya. Untuk yang bisa diterima ada syarat-syaratnya, baik untuk linearitas, presisi, akurasi, LOD, LOQ, spesifitas, dan juga kemantapan. Oke, mohon maaf terputus. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.